Hari ini hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk Fransiskus Kevin yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya, selamat ulang tahun. Dan juga untuk bayi Elvano Pradana Adika Putra yang sakit kelainan jantung, semoga cepat sembuh dan dilancarkan pemeriksaan lanjutan. Untuk kelancaran bisnis Bapak Yoyong, dan semoga Amanda segera bersatu dengan Pak Yoyong sekeluarga. Mas intention from Madam Madeleine family and Kuching, Pohel business study and work blessing. Peter Litoh Singh, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my po boy Adrian. Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, dan mohon berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepanli, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Rawit Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nubeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Teresa Yeni, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea. Untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia di Makassar. Untuk keluarga Ibu Cameli, Bapak Setiaprana Kunadi di Makassar. Untuk keluarga Ibu Camaipong, Bapak Budiawan di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbok Dea Kevin yang pada hari ini berulang tahun, dan Putri Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yudanus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani, Serpasius Yonmai di Kuching, dan juga untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, dan juga untuk keluarga Yohanes Sianto Ahok, Ape Yopita, Jeffrey Liung, Jeffiani Lim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk Christina Tita Sebilin dan keluarga, untuk Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Aunty Sylvia dan keluarga di Kuching. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Jekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikan Toho, dan juga untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Diko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Dik Yong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosco dimakamkan di Kuching, Francisco Ginger Gabriel
Ho dimakamkan di Kuching, dan juga untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi, untuk Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkau yang menenun aku di dalam kandungan ibuku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Untuk menyalurkan Injil kepada orang lain perlu disiapkan petugasnya, perlu pula punya perhatian terhadap Injil. Disitulah pertanggungjawaban Paulus atas kegiatan kerasulannya. Kegiatan berlebihan bukanlah cara yang paling baik untuk mengabdi Tuhan. Keterbukaan dan kebersamaan lebih penting dari hawa nafsu kerja yang serba hampa. Marilah kita mempersiapkan batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, berilah kiranya ketenangan agar sempat mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang melestarikan dan memperbarui manusia dan apa saja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dahulu. Tanpa kenal batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku berkat kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan putranya dalam diriku agar aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis bagimu, ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria, Kilikia,
tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dulu menganiaya mereka kini memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau tahu apa aku duduk atau berdiri. Engkau tahu pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apabila Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi yang paling bawah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan para murid tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta amat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan mengusahakan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang takkan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus menjelaskan karya kerasulannya. Dasarnya Tuhan sendiri yang memberi. Baru kemudian ia bertemu dengan Petrus dan Yakobus, lalu mencocokkan ajarannya dan ajarannya Injil yang benar. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, Marta gelisah memikirkan perkara yang tidak baku, tetapi Maria menjadi teladan orang yang memperhatikan sabda Tuhan. Yesus memperingatkan Marta bahwa tidak semuanya sama nilainya. Yang utama ialah kerajaan Allah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, dan usaha perjalanan semua orang yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, limpahkanlah kami kiranya semangat Yesus Putra kesayangan-Mu, agar dapat saling melayani dan saling menaruh cinta kasih, berkat Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan
Kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kepada kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang telah kami terima melalui Yesus. Semoga suka menyepi agar dapat memperhatikan sabda-Mu dan memiliki semangat suci untuk melaksanakannya dengan tekun dalam tingkah laku kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang mohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi, selamat meneruskan aktivitas.